Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga senantiasa beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama masuk Sentosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sangat tertegun mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Mas Ipo. Yang perlu kami sampaikan adalah kesuksesan yang diraih ada 3 hal, yaitu diantaranya adalah yang pertama berbuat jujur, yang kedua ialah selalu bekerja keras, yang ketiganya ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah kita lakukan, tetapi dikala suatu titik akhir kita kadang-kadang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut kadang-kadang membuat kita lemah untuk maju kembali ke dalam hal-hal yang telah kita raih selama ini. Nah, sebagai orang yang beriman, Guru Mulia Buya Yahya Al-Fakir dari Batang, Jawa Tengah, mohon untuk sekiranya berilah kami nasihat ketika ujian itu menimpa kepada kami tetap istiqomah, tetap semangat dalam berjuang, dalam berusaha untuk mencapai ridha Allah, dan perjuangan ini pun semata-mata insya Allah akan kita gunakan dalam menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi betul yang disampaikan Mas Ipo bahwasanya 3 unsur itu harus ada. Setelah orang dengan kejujurannya, dengan keseriusannya, doanya nggak kurang-kurang, kok belum sukses, terus gimana? Jawabannya sederhana. Sebelum Anda mengambil langkah untuk menjadi pebisnis, kalau niat Anda benar, Anda tidak akan sedih. Kalau Anda waktu ingin menjadi orang kaya tadi, karena Anda rindu ingin banyak berderma, banyak sedekah dan sebagainya, kalau Anda rindu itu, Anda tidak akan sedih di saat belum menemukan buahnya, di saat Anda sudah memenuhi 3 syarat tersebut. Kenapa? Karena kalau Anda niatnya benar, biarpun di dunia belum ada hasilnya, Anda sudah mendapatkan pahala di akhirat. Makanya yang menyesal itu justru karena niatnya bukan karena Allah, karena pengen punya mobil mewah nggak dapat dia. Akhirnya dia menyesal dia. Makanya niat itu penting. Jadi kalau sudah benar niat Anda di dalam menggapai kesuksesan, maka ketahuilah Anda akan sukses. Kalau tidak tampak di dunia, maka ketahuilah di akhirat sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat baik Anda. Itu. Makanya niat itu penting. Sebab kalau niat itu salah, di saat sukses pun nggak benar dia. Kaya raya nggak berguna dia. Makanya pertama ini mungkin ini mulai merintis semuanya. Ayo, betul disampaikan Mas Ipo tadi. Pak, jujur. Kemudian ini betul jujur, kemudian serius mengadu kepada Allah. Ini menunjukkan ketulusan, keikhlasan. Tujuan kita harus benar. Saya ingin menjadi orang kaya di akhirat, yang muqaddimai dengan kaya di dunia. Ini adalah insyaallah jawaban dari pertanyaan pejuang juga itu dari Jawa Tengah ya. Masya Allah, Batang, Masya Allah. Kemudian tadi saya tambah lagi sebelum pertanyaan selanjutnya. Waktu dengan Mas Ipo membangun pondok, Mas Ipo ini membangun saja, terus mau gimana? Ya sudah, membangun, oh enggak. Kalau dengan Buya nggak boleh begitu, nggak boleh orang datang mampir, harus ikut terus. Makanya insya Allah tadi yang direncanakan sampaikan Mas Ipo bahasanya sekolah kita bukan hanya belajar agama dan sebagainya, ada dalam dunia bisnis tadi. Beliau akan mengawal, karena beliau kita masukkan, kita cemplungkan ke dalamnya, bukan hanya sekedar baca dari luar. Makanya beliau akan kita minta. Nah, sekarang ada lagi, Mas Anto ini harus ikut juga, ini nggak boleh, sudah sih tak ikat sekali, jangan main-main dengan saya ini. Nah, ini harus bagaimana anak-anak kita ini sukses, belikan peluang-peluang dan sebagainya, pokoknya seperti itu. Nah, jadi meskipun nanti yang memantau semuanya urusan agama, iya kami dengan anak-anak yang memang belajar ilmu agama, tapi dalam dunia bisnis memang ahlinya beliau, saya tidak ahli dalam hal itu. Ustaz itu jualan bahaya juga, kacau nanti. Nggak bisa, nggak bukan bakatnya, tapi beliau yang mengajari bisnis nanti. Insya Allah beliau akan terus mengawal anak-anak itu. Bahkan kami sudah mengusulkan suatu ketika harus ada berkala orang tuanya
supaya mungkin orang tuanya sudah pengen bener, niatnya bener, tapi kadang bisnisnya masih abu-abu. Nanti sering bertemu jadi baik, anaknya baik, bapaknya juga jadi baik, sukses dunia akhirat. Ini insya Allah seperti itu. Jadi gambaran al-bahjah hal seperti itu. Jadi bukan sekedar Mbah Ibu itu menyampaikan saja, akan tapi beliau punya tanggung jawab juga untuk membimbing anak-anak agar mereka sampai kepada tujuan mereka, sukses di dunia dan sukses di akhirat insya Allah. Allah alam.